Menaklukkan kekuatan dengan kekuatan. Ini dikisahkan oleh Buddha saat berdiam di Jetawana tentang nasihat kepada raja. Suatu hari Raja Kosala, setelah memutuskan perkara dalam kasus yang sangat sulit, yang melibatkan perbuatan salah. Setelah makan dan dengan tangan yang masih basah, ia menaiki keretanya yang dihias untuk mengunjungi Buddha. Bersujud di kakinya yang gilang gemilang, seperti bunga teratai yang mekar. Ia menghormat Buddha. Kemudian Buddha menyapanya. "Dari manakah Anda Baginda? Datang pada waktu seperti ini." "Bante, hari ini saya baru saja memutuskan perkara dalam kasus yang sangat sulit, yang melibatkan perbuatan salah. Sekarang setelah memutuskan dan makan, saya datang dengan tangan yang masih basah untuk menemui Anda." Kemudian Buddha berkata, "Baginda, memutuskan sebuah perkara dengan adil dan tidak memihak adalah perbuatan yang benar. Itulah jalan menuju surga." Yang mengherankan adalah di masa lalu seorang raja setelah mendengar perkataan para bijaksana yang tidak maha tahu, namun dapat memutuskannya dengan adil dan tidak memihak. Dengan menghindari 4 jalan kejahatan dan menjalankan 10 kebajikan raja. Setelah memerintah dengan adil, dan ketika meninggal menuju alam surga. Setelah mengatakannya, dan atas permintaan raja, beliau membawakan kisah masa lampau ini. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah kerajaan Varanasi, Bodhisatta mengambil kelahiran dan dikandung oleh Permaisuri. Dengan merawat kandungan sebagaimana mestinya, ia dilahirkan dengan selamat dari rahim ibunya. Pada hari pemberian nama yang diberikan kepadanya adalah Brahmadatta Kumara. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh dewasa. Dan pada usia 16 tahun ia pergi ke Takasila, untuk mempelajari semua keterampilan. Setelah menguasai semuanya, dan setelah ayahnya meninggal, ia menggantikannya menjadi raja. Memerintah dengan adil dan tanpa keberpihakan. Menjalankan keadilan tanpa memedulikan kehendak, atau keinginannya sendiri. Ketika ia memerintah dengan adil, para menterinya juga mencoba menunjukkan keadilan. Karena segala sesuatu dilakukan dengan adil, tidak ada seorang pun yang mengajukan perkara salah ke pengadilan. Pada saat itu, tidak ada lagi perkara di pengadilan istana. Sepanjang hari para menteri hanya duduk di bangku, dan pergi tanpa melihat satu pun penuntut. Pengadilan-pengadilan itu pun ditinggalkan. Bodhisatta berpikir, karena pemerintahanku yang adil, tidak ada satupun penuntut yang datang untuk mengadili perkara di pengadilan. Kekisruhan pun lenyap. Pengadilan juga ditinggalkan. Sekarang aku harus memeriksa apakah ada kesalahan dalam diriku. Jika ada kesalahan pada diriku, setelah mendengarnya aku akan menghindarinya, dan aku akan menjalani kehidupan yang bajik setelahnya. Sejak saat itu, adakah seseorang yang akan menunjukkan kesalahanku? Tetapi dari semua orang yang berada di sekitar istana, ia tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Hanya mendengar perbuatan-perbuatan baiknya saja. Mungkin, mereka semua takut padaku sehingga mereka tidak mengatakan kesalahanku dan hanya kebaikanku saja. Maka ia pergi keluar istananya, tapi tidak menemukannya sama seperti di dalam. Di luar kota memiliki 4 gerbang dan 4 desa. Di sana juga ia tidak menemukan kesalahannya, hanya perbuatan baik dirinya yang ia dengar. Aku harus ke perbatasan. Maka ia mempercayakan pemerintahannya kepada para menterinya. Lalu ia menaiki keretanya dan hanya pergi bersama kusirnya. Meninggalkan kota dengan menyamar. Seluruh negeri ia lalui, bahkan sampai ke perbatasan. Tapi bukan kesalahan yang ia temukan. Selain hanya mendengar tentang kebaikannya sendiri. Setelah sampai di wilayah perbatasan, ia kembali memasuki jalan raya ke arah kota. Pada saat yang bersamaan, Raja Kosala bernama Balika yang memerintah dengan adil, juga sedang mencari-cari kesalahannya. Tetapi di antara orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menemukan kesalahannya. Hanya mendengar tentang kebaikannya saja. Dia juga telah melakukan penyelidikan di seluruh negeri, dan kemudian tiba di tempat yang sama. Keduanya bertemu di tempat di mana jalan kereta sangat rendah di antara 2 tepian. Dan tidak ada ruang bagi satu kereta untuk melewati yang lainnya. Kemudian kusir Raja Balika berkata kepada kusir Raja Varanasi, "Singkirkan keretamu." Maka dia berkata,
Sobat kusir, kaulah yang harus menyingkirkan keretamu. Ketahuilah bahwa di kereta ini duduk Raja Besar Brahmadatta, penguasa kerajaan Varanasi. Yang lain menjawab, Sobat kusir, sekarang di kereta ini duduk Raja Besar Balika, penguasa kerajaan Kosala. Setelah kau menyingkirkan keretamu baru akan ada ruang untuk memberi tempat pada kereta raja kita. Kusir Raja Varanasi berpikir, apa yang harus kulakukan? Di sana juga seorang raja. Maka dia menemukan cara, dengan menanyakan usia kedua raja. Yang lebih muda harus memberi jalan kepada yang lebih tua. Maka dia menanyakan kepada kusir Raja Kosala berapa usia rajanya. Namun diketahuinya bahwa keduanya memiliki usia yang sama. Kemudian dia menanyakan semua kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, kelahiran, suku dan garis keturunan keluarganya. Setelah mengetahui keduanya memiliki kerajaan yang panjangnya 300 yojana, dan bahwa mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, kelahiran, suku dan keluarga dari garis keturunan yang sama. Dia berpikir bahwa seorang yang lebih bermoral harus memberikan jalan. Sobat kusir, apakah rajamu seorang yang bermoral? Kemudian dia menjawab, di antara orang lainnya rajaku adalah seorang yang bermoral. Inilah keburukan rajaku namun hanya kebaikan yang dijabarkannya dalam syair pertama ini. Menaklukkan kekuatan dengan kekuatan. Menaklukkan kelembutan dengan kelembutan. Seorang yang baik menaklukkan kebaikan dengan kebaikan. Dan yang buruk ditaklukkan dengan cara yang buruk. Seperti itulah latihan kebajikan Raja Kosala. Berikanlah jalan pada rajaku. Kemudian kusir Raja Varanasi berkata, Sobat, hanya itukah perbuatan bajik yang dilakukan raja Anda? Ya, jawabnya. Jika ini adalah kebajikannya, lalu apa keburukannya? Sejauh itulah keburukannya. Katakanlah dulu seperti apa kebajikan rajamu itu. Dan dia mengucapkan syair kedua. Menaklukkan kemurkaan dengan keramahan. Yang buruk ditaklukkan dengan kebaikan. Menaklukkan kekikiran dengan kedermawanan dan kebohongan dengan kebenaran. Rajaku lebih pantas untuk jalan itu. Berilah jalan pada rajaku. Mendengar perkataan ini, baik Raja Balika dan kusirnya. Keduanya turun dari kereta. Melepaskan kuda-kudanya. Menyingkirkan keretanya, dan memberikan jalan kepada Raja Varanasi. Kemudian Raja Varanasi kepada Raja Balika. Seorang raja harus melakukan ini dan itu dengan pantas. Setelah memberikan nasihatnya, ia kembali ke Varanasi. Setelah berdana dan melakukan perbuatan baik lainnya. Setelah kehidupannya berakhir ia memenuhi alam surga. Raja Balika mengambil nasihat itu dalam hati, dan setelah melintasi panjang dan luasnya perbatasan itu, tidak menemukan kesalahannya, ia kembali ke kotanya sendiri, di mana ia berdana dan melakukan perbuatan baik lainnya. Setelah kehidupannya berakhir ia juga memenuhi alam surga. Setelah menasihati raja dan membawakan pengajaran dhamma ini, mengidentifikasi kelahiran. Pada masa itu Moggallana adalah kusir dari Raja Balika. Ananda adalah Raja Balika. Sariputta adalah kusir Raja Varanasi. Dan aku sendiri adalah Raja Varanasi.